Halo semuanya, pada video kali ini kita akan menyelesaikan sebuah soal dari soal nomor 1 dan nomor 2. Ini untuk soal nomor 1, ini ada tabelnya. Buatlah model transformasi dan selesaikanlah dengan metode FAM. Untuk soal nomor 2, ini adalah tabelnya. Buatlah model transportasi dan selesaikanlah dengan metode FAM. Untuk jawabannya, yang pertama, model transformasi. Fungsi tujuan ini adalah rumusnya. C11 di sini ini didapat dari tabel nomor 1 yaitu 3200, C12 3300, C13 3400, C21 3600, C22 4200, C23 3800, C31 3400, C32 3700, C33 4000. Lanjut. Minimumkan Z sama dengan C11 dikali X11 ditambah C12 dikali X12 ditambah C13 dikali X13 ditambah C21 dikali X21 ditambah C22 dikali X22 ditambah C23 dikali X23 ditambah C31 dikali X31 ditambah C32 dikali X32 ditambah C33 dikali X33 dikali 1000. C11 3200, C12 3300, C13 3400, C21 3600, C22 4200, C23 3800, C31 3400, C32 3700, C33 4000. Setelah itu kita mencari fungsi kendala. Keterbatasan kapasitas sumber A menuju ke I, ini rumusnya. Keterbatasan kapasitas sumber ke A1 atau A1 sama dengan X11 ditambah X12 ditambah X13 sama dengan AI. Yang artinya X11 ditambah X12 ditambah X13 sama dengan 106. Keterbatasan kapasitas sumber ke-1 atau A2 sama dengan X21 ditambah X22 ditambah X23 sama dengan A2, yang artinya X21 ditambah X22 ditambah X23 sama dengan 132. Keterbatasan kapasitas sumber ke-1 atau A3 sama dengan X31 ditambah X32 ditambah X33 sama dengan A3, yang artinya X31 ditambah X32 ditambah X33 sama dengan 127. Untuk nilai ini didapatkan dari sini, yaitu 106, 132, 127. Selanjutnya, keterbatasan kapasitas tujuan atau T menuju ke J. Ini rumusnya. Keterbatasan kapasitas tujuan ke-1 atau T1 sama dengan X11 ditambah X21 ditambah X31 sama dengan B1, yang artinya X11 ditambah X21 ditambah X31 sama dengan 122. Keterbatasan kapasitas tujuan ke-1 atau T2 sama dengan
X12 ditambah X22 ditambah X32 sama dengan B2, yang artinya X12 ditambah X22 ditambah X32 sama dengan 152. Keterbatasan kapasitas tujuan ke 1 atau T3 sama dengan X13 ditambah X23 ditambah X33 sama dengan B3, yang artinya X13 ditambah X23 ditambah X33 sama dengan 91. Untuk nilai ini didapatkan dari sini, yaitu nilainya 122, 152, dan 91. Syarat non-negatif. Xij lebih besar atau sama dengan 0 untuk semua I sampai dengan M sama dengan 1, 2, 3, dan J sampai dengan N sama dengan 1, 2, 3. Setelah mencari soal nomor 1 dengan mode transformasi, sekarang kita menyelesaikan dengan metode FAM dengan pencarian manualnya. Baik, di sini kita akan membahas soal nomor 1. Langkah pertama, kita menyelisih baris dan kolom dari dua biaya terkecil baik baris maupun kolom. Untuk di P1, nilai biayanya adalah 3.200, 3.300, 3.400, maka selisih barisnya adalah 100. Di P2, dua angka terkecilnya ada di 3.600, 3.800, maka selisih barisnya 200. Di P3, angka biaya terkecilnya 3.400 dan 3.700, maka selisih barisnya 300. Untuk di selisih kolom, di gudang A, dua angka biaya terkecilnya adalah 3.200 dan 3.600, maka selisih kolomnya 400. Di gudang B, dua angka terkecilnya 3.300 dan 3.700, maka selisih kolomnya 400. Di gudang C, yaitu 3.400 dan 3.800, maka selisih kolomnya 400. Maaf, ini salah, bukan 400 tapi 200. Di selisih baris dengan kolom, angka terbesarnya 400 ada di gudang B dan di gudang C, maka di sini pilih satu, saya pilih di gudang B 400. Lalu di biaya gudang B dipilih biaya terkecilnya yaitu 3.300. Kebutuhan gudang B maksimalnya adalah 152, di kapasitas pabriknya 106, maka di sini kita masukkan nilai 106. Di baris P1 sudah habis. Lanjut kita selisihkan baris dan kolom lagi. Di sini sudah habis, tidak perlu dihitung lagi. Di P2 3.600 dan 3.800, maka selisih barisnya 200. Di P3 3.400 dan 3.700, maka selisih barisnya 300. Di gudang A 3.600 dengan 3.400, maka selisih kolomnya 200. Gudang B 4.200 dengan
3.700, maka selisih kolomnya 500. Di gudang C 3.800 dan 4.000, maka selisih kolomnya 200. Kemudian kita lihat angka mana yang besar di selisih baris dan kolom, yaitu 500. Kemudian kita isi lagi di gudang B, kita cari biaya terkecilnya, yaitu 3.700. Untuk kebutuhan gudang B-nya 152, kapasitas pabriknya 106, di sini sudah habis, sudah kita isi. Maka sisanya 152 dikurang 106 adalah 46. Maka untuk di P2 gudang B tidak usah dicari lagi. Sudah habis. Selanjutnya kita selisihkan lagi. Habis 3.600 dengan 3.800, maka selisih barisnya 200. Di P3 3.400 dengan 4.000, maka selisih barisnya 600. Di gudang A 3.600 dengan 3.400, maka selisih kolomnya 200. Di gudang B sudah habis. Di gudang C 3.800 dengan 4.000, maka selisih kolomnya 200. Kita cari angka terbesar di selisih baris dan kolom, yaitu 600. Selanjutnya kita mencari di P3 biaya mana yang terkecil, yaitu 3.400. Kebutuhan gudang nilai maksimalnya adalah 122, di kebutuhan pabriknya 127. Nah, di baris P3 ini sudah terisi 46, maka 127 dikurang 46 yaitu 81. Maka di baris P3 habis. Tersisa 2, yaitu 3.600 dan 3.800. Ini bisa kita langsung eksekusi saja. Dari P2 angka mana yang terkecil, yaitu 3.600. Di sini kebutuhan gudangnya 122, kebutuhan pabriknya 132, maka di gudang A 122 dikurang 81 yaitu 41. Maka di sini sisanya yaitu 132 dikurang 41, hasilnya adalah 91. Semuanya sudah dieksekusi. Kita mencari kesimpulan. Gudang A-nya, di gudang A ada di P2, yaitu 41 dikali dengan 3.600. Kemudian P3 yaitu 81 dikali 3.400. Di gudang B yaitu di P1 106 dikali 3.300. Kemudian di P3 46 dikali 3.700. Selanjutnya di gudang C ada di P2 yaitu 91 kali 3.800.
Maaf, di sini bukan 3.200, tapi 3.600. 41 dikali 3.600 adalah 147.600. 81 dikali 3.400 275.400. 106 dikali 3.300 hasilnya 349.800. Lanjut, 46 dikali 3.700 hasilnya 170.200. Yang terakhir 91 dikali 3.800 yaitu hasilnya 345.000. Maka hasil penjumlahannya adalah 1.288.800. Maka hasil dari soal nomor 1 adalah 1.282.800. Baik, setelah melakukan pencarian manual, sekarang kita mencoba mencari melalui perhitungan di Excel. Sekarang kita mencoba soal nomor satunya. Untuk di gudang A, B, dan C di sini diberi nilai 0. Kemudian untuk kebutuhan gudangnya, rumusnya adalah sama dengan sum, buka kurung, kita tarik dari sel B9 sampai B11, tutup kurung, enter. Begitu juga untuk di gudang B, sama dengan sum, buka kurung. Kita tarik dari sel C9 sampai C11, tutup kurung, enter. Begitu juga untuk di gudang C, sama dengan sum, buka kurung. Kita tarik dari sel D9 sampai D11, tutup kurung, enter. Selanjutnya untuk kapasitas pabrik 1, rumusnya adalah sama dengan sum, buka kurung, kita tarik dari sel B9 sampai D9, tutup kurung, enter. Kapasitas pabrik kedua sama dengan sum, buka kurung, kita tarik dari sel B10 sampai D10, tutup kurung, enter. Begitu juga untuk di kapasitas pabrik ketiga sama dengan sum, buka kurung, kita tarik dari sel B11 sampai D11, tutup kurung, enter. Selanjutnya, kita mencari biaya transformasi minimum. Rumusnya adalah sama dengan sum produk. Buka kurung, kita tarik dari sel B2 sampai D4, titik koma, sel B9 sampai D11, tutup kurung, enter. Kemudian, kita pilih menu datanya, pilih software, di sini kita mencari nilai minimumnya, kemudian di sini kita tarik sel B9 sampai D11. Selanjutnya di sini kita pilih add, sel B12 sampai D12 lebih besar sama dengan sel B5 sampai sel D5. Pilih add. Sel E9 sampai E11 lebih kecil sama dengan sel E2 sampai sel E4. Klik add. Kalau sudah bisa di-close saja. Kemudian kita pilih solve. Ini pilih oke saja. Kita cek untuk soal nomor 1, baik perhitungan manual dan perhitungan Excel-nya, yaitu sama. Nilainya adalah 1.288.800.
Setelah menyelesaikan soal nomor 1, baik perhitungan manual dan perhitungan Excel, sekarang kita lanjut membahas soal nomor 2. Model transformasi, ini rumusnya. Untuk C11 pada nomor 2, C11 di sini nilainya 27.000, C12 23.000, C13 31.000, C21 nilainya 10.000, C22 45.000, C23 40.000, C31 30.000, C32 54.000, C33 35.000. Model transformasinya, minimumkan Z sama dengan C11 dikali X11 ditambah C12 dikali X12 ditambah C13 dikali X13 ditambah C21 dikali X21 ditambah C22 dikali X22 ditambah C23 dikali X23 ditambah C31 dikali X31 ditambah C32 dikali X32 ditambah C33 dikali X33. Kemudian semuanya ini dikali dengan 1000. Sama dengan C11-nya 27.000, C12 23.000, C13 31.000, C21 10.000, C22 45.000, C23 40.000, C31 30.000, C32 54.000, C33 35.000 dan semuanya dikali dengan 1000. Selanjutnya, untuk fungsi kendala, keterbatasan kapasitas sumber A menuju ke I. Ini rumusnya. Keterbatasan kapasitas sumber ke 1 atau AI X11 ditambah X12 ditambah X13 sama dengan A1 yang artinya X11 ditambah X12 ditambah X13 sama dengan 150. Keterbatasan kapasitas sumber ke I atau A2 X21 ditambah X22 ditambah X23 sama dengan A2 yang artinya X21 ditambah X22 ditambah X23 sama dengan 40. Keterbatasan kapasitas sumber ke I atau A3 X31 ditambah X32 ditambah X33 sama dengan A3 yang artinya X31 ditambah X32 ditambah X33 sama dengan 80. Ini nilainya didapatkan dari sini 150, 40, dan 80. Selanjutnya, keterbatasan kapasitas tujuan T atau ke J. Ini rumusnya. Keterbatasan kapasitas tujuan ke 1 atau T1 sama dengan X11 ditambah X21 ditambah X31 sama dengan B1, yang artinya X11 ditambah X21 ditambah X31 sama dengan 110. Keterbatasan kapasitas tujuan ke 1 atau T2 sama dengan X12 ditambah X22 ditambah X32 sama dengan B2, yang artinya X12 ditambah X22 ditambah 32 sama dengan 70. Keterbatasan kapasitas tujuan ke 1 atau T3, X13 ditambah X23 ditambah X33 sama dengan B3, yang artinya X13 ditambah X23 ditambah X33 sama dengan 90. Ini didapatkan dari
Sini 110, 70, dan 90. Selanjutnya untuk syarat non negatif, Xij lebih besar atau sama dengan 0 untuk semua I sampai dengan M sama dengan 1, 2, 3 dan J sampai dengan N sama dengan 1, 2, 3. Selanjutnya setelah mencari metode transformasi, sekarang kita menyelesaikan dengan metode FAM. Kita membahas soal nomor 2. Langkah pertamanya kita mencari selisih baris dan kolom. Di pabrik A, 27.000, 23.000, 31.000, maka biaya terkecilnya adalah 27.000 dan 23.000, maka selisih barisnya adalah 4.000. Pabrik B, biaya terkecilnya adalah 10.000 dan 40.000, maka selisih barisnya 30.000. Pabrik C, 30.000 dan 35.000, maka selisih barisnya 5.000. Untuk selisih kolomnya pada gudang H, biaya terkecilnya adalah 27.000 dan 10.000, maka selisih kolomnya adalah 17.000. Gudang I, biaya terkecilnya adalah 23.000 dan 45.000, maka selisih kolomnya adalah 22.000. Gudang J, biaya terkecilnya adalah 31.000 dan 35.000, maka selisih kolomnya 4.000. Selanjutnya kita cek angka mana yang terbesar di selisih baris maupun kolom, yaitu angka terbesarnya adalah 30.000 ada di selisih baris, maka kita eksekusi. Di pabrik B, biaya terkecilnya adalah 10.000, kapasitas produksinya 40, maka di sini kita eksekusi yaitu 40, maka di pabrik B habis. Selanjutnya kita selisihkan lagi baik baris maupun kolom. Di pabrik A, biaya terkecilnya adalah 27.000 dan 23.000, maka selisih barisnya 4.000. Di pabrik B-nya habis. Untuk pabrik C, biaya terkecilnya adalah 30.000 dan 35.000, maka selisih barisnya 5.000. Kemudian kita mencari selisih kolomnya. Di gudang H, biaya terkecilnya adalah 27.000 dan 30.000, maka hasil selisihnya adalah 3.000. Di gudang I 23.000 dan 54.000, maka hasil selisih kolomnya adalah 31.000. Di gudang J 31.000 dan 35.000, maka hasil selisih kolomnya 4.000. Kemudian kita cek angka mana yang terbesar, yaitu ada di gudang I, yaitu 31.000, maka di sini akan kita eksekusi lagi. Biaya terkecilnya ada di 23.000. Untuk kapasitas produksinya 70, maka di sini kita tulis 70. Habis. Untuk pabrik A 27.000 dan 31.000, hasil selisih barisnya 4.000. Pabrik B habis. Pabrik C 30.000 dan 35.000, maka hasil selisih barisnya 5.000.
Untuk selisih kolomnya di gudang H 27.000 dan 30.000, maka selisih kolomnya 3.000. Di gudang I habis. Di gudang J 31.000 dan 35.000, hasilnya 4.000. Selanjutnya kita cek di selisih baris dan selisih kolom, angka mana yang terbesar, yaitu ada di selisih baris, angkanya 5.000. Kemudian kita eksekusi di pabrik C. Di pabrik C biaya terkecilnya 30.000. Maka di pabrik C 110 dikurang 40, hasilnya adalah 70. Habis. Kedua biaya lagi yang kita eksekusi, yaitu ada di gudang J, biayanya 31.000 dan 35.000. Untuk biaya terkecilnya 31.000, maka 31.000 kita eksekusi terlebih dahulu. Di pabrik A kapasitas produksinya 150. Kapasitas produksi gudang J 90, maka di sini 150 dikurang dengan 70, hasilnya adalah 80. Sembilan puluh dikurang dengan 80, hasilnya adalah 10. Habis. Langkah terakhir kita mencari kesimpulannya. Di gudang H yaitu ada di pabrik B dan C. Maka di sini kita tulis pabrik B 40.000 dikali dengan 10.000. Di pabrik C 70 dikali dengan 30.000. Selanjutnya di gudang I yaitu pabrik A nya 70 dikali 23.000. Gudang J pabrik A 80 dikali 31.000. Kemudian di pabrik C nya 10 dikali dengan 35.000. Empat 40 dikali 10.000, hasilnya adalah 400.000. 70 dikali 30.000, hasilnya 2.100.000. 70 dikali 23.000, hasilnya adalah 1.610.000. 80 dikali 31.000, hasilnya adalah 2.480.000. 10.000 dikali 35.000, 350. Maka hasil penjumlahannya adalah 6.940.000. Untuk soal nomor 2, hasilnya adalah 6.940.000.
Selanjutnya kita mencari soal nomor 2 melalui Excel. Untuk gudang H, I, dan J, di sini kita beri nilai 0. Kemudian untuk kapasitas produksi, gudang H sama dengan SAM, buka kurung. Kita tarik dari sel B9 sampai B11, tutup kurung Enter. Untuk gudang I-nya sama dengan SAM, buka kurung, kita tarik dari sel C9 sampai C11, tutup kurung Enter. Untuk gudang J sama dengan SAM, buka kurung, kita tarik dari sel D9 sampai D11, tutup kurung Enter. Selanjutnya untuk kapasitas produksi pabrik A, sama dengan SAM, buka kurung, kita tarik dari sel B9 sampai D9, tutup kurung Enter. Sama dengan SAM, buka kurung, kita tarik dari sel B10 sampai D10, tutup kurung Enter. Kapasitas produksi pabrik C sama dengan SAM, buka kurung, kita tarik dari sel B11 sampai D11, tutup kurung Enter. Selanjutnya kita mencari biaya transformasi minimum. Sama dengan sum produk, buka kurung, kita tarik dari sel B2 sampai D4 titik koma. Lalu kita tarik dari sel B9 sampai D11, tutup kurung Enter. Kemudian di dalam menunya kita pilih data, pilih solve. Di sini kita mencari nilai minimumnya. Di sini kita pilih B9 sampai D11, pilih add. Sel B12 sampai D12 lebih besar sama dengan sel B5 sampai D5, pilih add. Kemudian kita pilih sel E9 sampai E11 lebih kecil sama dengan sel E2 sampai sel E4. Pilih add, kalau sudah di close saja. Kemudian di sini kita pilih solve, pilih OK. Kita cek apakah hasilnya sama. Untuk soal nomor 2, baik perhitungan manual dan perhitungan Excel-nya sama nilainya, yaitu 6.940.000. Baik, sekianlah video dari saya.